Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 285, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dia tidak hanya ingin menyentuh keluarga Hong, tetapi juga para keluarga Hong. Sangat sombong. Apakah dia tahu keberadaan gerbang merah itu? Itu monster. Itu adalah kekuatan lautan badai. Hanya dengan jentikan tangan, Anda bisa tidak menyukai kekuatan super angin dan ombak. Perlu dicatat bahwa status dan pengaruh keluarga Hong di dalam dan luar negeri sangat kuat, terutama beberapa perusahaan terdaftar global yang dikendalikan oleh keluarga Hong dengan aset puluhan miliar. Dengan kata lain, aset keluarga Hong berada di level ratusan miliar. Selain itu, ini adalah kekuatan internasional. Itu adalah keluarga besar yang transenden. Aula luar gerbang merah di Tiongkok saja sudah cukup untuk dilihat banyak orang. Belum lagi, aula dalam gerbang merah di negara asing hanyalah keberadaan seperti dewa. Tapi sekarang, Aiden Enzo yang sombong ini benar-benar mengucapkan kata-kata yang keterlaluan. Dia ingin memindahkan gerbang merah. Konyol, angan-angan, belum lagi status gerbang merah yang tinggi di beberapa tempat, kekuatan dan pengaruhnya saja sudah cukup membuat banyak orang gentar. Hari ini, seseorang benar-benar berani mengatakan bahwa dia ingin menyentuh gerbang merah. Ini gila, bukan? Ini hanya lelucon besar. Orang yang tidak dikenal seperti Anda, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata liar seperti itu? Mengandalkan Anda para pejuang bersenjata, atau orang-orang yang telah Anda atur di luar? Tuan kedua Hong hampir terhibur, itu yang pertama waktu baginya untuk bertemu seseorang yang mengatakan ingin menyentuh gerbang merah. Namun, apa yang dikatakan Simon Hersa selanjutnya membuat semua orang mengerutkan kening dan terkesiap. Simon Hersa membungkuk dengan hormat kepada Aiden Enzo dan berkata, "Tuan muda Enzo, jika Anda benar-benar ingin menyentuh keluarga Hong, itu bukan tidak mungkin, tetapi akan memakan waktu, dan masalah ini pasti akan berdampak besar. Jika Anda tidak melakukannya, mungkin tidak layak untuk meminta keluarga Anda untuk maju. Selain itu, saya harus menasihati Anda, Tuan muda Enzo, bahwa jika Anda ingin memindahkan keluarga Hong, beberapa orang di sekitar Anda mungkin tidak setuju." Kata-kata inilah yang membuat Tuan kedua Hong terkejut. Biarkan penonton gemetar. Apa artinya? Mungkinkah, di mata Simon Hersa, Aiden Enzo benar-benar bisa menyentuh gerbang merah itu? Bagaimana ini mungkin? Itu gerbang merah. Raksasa macam apa? Simon Hersa tidak tahu. Namun, Simon Hersa baru saja mengucapkan kalimat ini. Artinya, jika Aiden Enzo ingin bergerak, tidak apa-apa, tetapi dia membutuhkan keluarganya untuk maju. Apalagi dia akan ditentang oleh beberapa orang. Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap Simon Hersa, dan bertanya, "Maksudmu pemisahan atau Camellia Emer?" Simon Hersa berkata, "Keduanya." Aiden Enzo diam, "Itu sebabnya. Sepertinya gerbang merah ini memang tidak sederhana." Mendengarkan percakapan antara Aiden Enzo dan Simon Hersa, Tuan kedua Hong menjadi marah. Kemarahan, apa artinya? Junior muda dan sombong ini benar-benar tidak peduli dengan keluarga Hong. Belum lagi gerbang merahnya. Bocah berani, kamu terlalu sombong. Jika kamu ingin menyentuh gerbang merah, tanyakan dulu pada Vincent Hong apakah aku setuju. Tuan Hong kedua berteriak dengan marah, matanya penuh amarah. Namun, Aiden Enzo menoleh, menyapu matanya dengan dingin, menatap Tuan kedua Hong dan berkata, "Saya tidak ingin memindahkan orang-orang Hong begitu cepat, tetapi mengapa? Anda anggota keluarga Hong benar-benar menyebalkan. Anda mengingatkan saya pada sebelumnya satu hal, saya tidak tahu apakah Dinelo Hong baik-baik saja." Dinelo Hong, bagaimana dia tahu tentang Dinelo Hong? Tuan kedua Hong terkejut, tetapi segera memikirkan sesuatu, matanya merah, dan dia berteriak dengan marah, Kamu yang menghapus anggota tubuh keponakanku." Di sudut mulutnya berarti, sangat lembut, sangat elegan. Namun, itu memberi orang kekejaman seperti serigala. Semua karakter di aula memikirkan sesuatu. Setengah bulan yang lalu, Dinelo Hong, putra patriark keluarga Hong, diamputasi anggota tubuhnya di Sanjiang. Hal ini telah menyebar di lingkaran. Keluarga Hong bahkan mengirim banyak orang untuk pergi ke Sanjiang,
tetapi mereka semua dihentikan oleh Yorgan Hong, pemuja keluarga Hong. Alasan yang diberikan oleh pihak lain sederhana. Keluarga Hong tidak boleh main-main dengan karakter itu. Karena, identitas orang yang menghapus anggota tubuh Dinelo Hong sangat menakutkan. 108 tentara tewas melindungi negara. Ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan bahwa seluruh negara menghabiskan banyak uang, materi, dan sumber daya manusia untuk pelatihan. Itu dikembangkan oleh karakter legendaris yang tak terkalahkan, Zibrano Targo. Dengan identitas seperti itu, kemanapun Anda pergi, Anda perlu dikagumi. Tentu saja, Aiden Enzo sebenarnya adalah yang terburuk di antara 108. Tidak mungkin, dia hanya pergi ke sana selama 2 tahun, dan itu hanya nama palsu. 107 lainnya adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, semua kakak laki-laki penuh keheranan. Takut. Tanpa diduga, Tuan Enzo ini sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Tuan kedua Hong juga panik, jelas, dia tidak menyangka bahwa Aiden Enzo ini adalah orang yang melumpuhkan kaki keponakannya. Namun, dia tidak berani bergerak sekarang, jadi dia hanya bisa berteriak 2 kali. Karena, dia memahami pentingnya identitas 108 tentara yang tewas yang melindungi negara. Setiap orang yang berdiri adalah eksistensi yang berdiri tegak dan dikagumi oleh semua orang. Itu mereka, menggunakan darah dan daging mereka untuk melindungi perbatasan negara dan menghalangi musuh asing. Mereka memiliki kehormatan khusus yang tidak dapat diungkapkan kepada dunia. Kehormatan apapun adalah medali emas untuk menghindari kematian. Menentang mereka berarti menentang negara. Itu adalah tindakan mencari kematian. Tuan kedua Hong gemetar dan penuh amarah, tetapi dia tidak bisa keluar saat ini. Mengapa? Kenapa dia anggota Zibrano Targo, seorang prajurit mati yang melindungi negara? Aiden Enzo memandangi wajah merah Tuan kedua Hong, berjalan ke arahnya, dan dengan sengaja berkata dengan provokatif, Tuan kedua Hong, bagaimana menurut Anda, apakah saya berhak menyentuh keluarga Hong Anda sekarang? Kesombongan, itu terlalu sombong. Wajah Tuan kedua Hong sangat marah, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Apakah dia berani membantah? Apakah dia berani memarahi? Tidak berani. Sebelumnya, Aiden Enzo tidak mengungkapkan identitas khususnya. Sekarang, dia terungkap, yaitu menginjak-injak dan menggosok telapak kaki orang-orang yang hadir. Siapa yang berani berbicara kembali? Pengadilan kematian. Semua tokoh bawah tanah terdiam saat ini. Bagaimana kita bisa bertarung? Sial, pernahkah Anda melihat sekelompok pria dengan jarum bordir memilih pria kuat dengan pisau sepanjang 40 meter? Terlebih lagi, di belakangnya, ada 107 orang yang membawa pisau sepanjang 40 meter. Peringatan, pengadilan kematian, tantangan kelompok, itu, seperti mencari kematian dan kemudian digali. Berhenti bermain, semua karakter bawah tanah, saat ini, tidak memiliki temperamen sama sekali. Sialan Aiden Enzo, bukankah akan berakhir jika dia mengungkapkan identitasnya lebih awal? Apakah Anda perlu bertarung? Kami hanya menyerahkan kekuatan satu sama lain. Kesunyian, keheningan mati. Seluruh aula gedung opera kuno benar-benar sunyi. Rowland Enzo menatap tajam ke arah Aiden Enzo dengan mata bunga persiknya, dengan banyak pikiran di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Vivian Low, terima kasih karena kamu tidak ada di sana. Jika kamu tahu bahwa suamimu Aiden Enzo memiliki identitas seperti itu, kamu mungkin akan pingsan. Aiden Enzo melirik penonton, lalu melangkah dan berjalan ke belakang panggung, di mana pemimpin di tempat tertinggi berada. Dia berdiri di depan pemimpin, lalu berbalik dan duduk dengan tenang. Aura raja membumbung ke langit. Saat ini, Aiden Enzo menunjukkannya secara maksimal. Saat ini tidak ada yang berani membantah. Semua orang menatapnya, lalu menggelengkan kepala tanpa daya dan menghela nafas. Setelah hari ini, keluarga Hersa di ibu kota, Simon Hersa, akan mengikuti Tuan Enzo. Simon Hersa berdiri di aula, menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.